Sinteyong bicara peluang pemain U20 tampil di Jilid 2 Indonesia versus Burundi. Punya formasi baru Jordi Amat ungkap timnas Indonesia siap hadapi Burundi. Provinsi lain ajukan diri gelar drawing Piala Dunia U20. Sinteyong ungkap agenda Shine Patinama ke Indonesia. Drawing batal TC timnas U20 Indonesia ke Korea Selatan belum pasti. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengungkapkan agenda kedatangan Shine Patinama ke tanah air. Sinteyong mengaku sudah bertemu dengan Shine Patinama. Keduanya juga sudah berkomunikasi. Memang alasan dia datang ke Indonesia untuk cari paspor. Jadi ini proses terakhir juga, proses naturalisasi terakhir, ungkap Sinteyong. Ya, meski sudah berada di Jakarta, Shine Patinama tidak mengikuti sesi latihan timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Burundi di laga kedua. Dia belum bisa tampil memperkuat skuad Garuda karena proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI belum beres menjadi alasannya. Pratama Arhan di musim 2022 hanya sekali dimainkan oleh Tokyo Verdy. Sementara di musim ini ia masih gagal masuk ke dalam skuad utama. Ya, ketika disinggung kontribusi minim pemainnya di Jepang, Sinteyong mengakui performa Pratama Arhan di Tokyo Verdy tak semaksimal saat menjadi bek kiri timnas Indonesia. Dan ini menjadi salah satu alasan ia itu jarang dimainkan. Jadi Arhan harus bisa evaluasi diri ya, biar cepat adaptasi dengan timnya. Baru bisa adaptasi juga dengan sepak bola Jepang. Jadi semoga bisa menjadi bantuan untuk timnya, ungkap Sinteyong. Laga timnas Indonesia versus Burundi Jilid 2 bakal berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Selasa 28 Maret 2023 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ya, pada pertemuan pertama skuad Garuda julukan timnas Indonesia berhasil mengatasi perlawanan Burundi dengan skor 3-1. Skuad Garuda mendapat tambahan 5,33 poin. Dengan tambahan poin tersebut, timnas Indonesia berhasil menembus peringkat 150 dunia. Jika berhasil menang atas Burundi, timnas Indonesia diperkirakan bakal mendapatkan poin 5,33 lagi di ranking FIFA. Timnas Indonesia diperkirakan akan mengantongi poin sebesar 1051,35 poin. Dan itu artinya timnas Indonesia bisa naik ke posisi ke-148. Timnas Indonesia tentu punya peluang untuk mengantongi kemenangan pada pertemuan kedua melawan Burundi. Sinteyong menuturkan, terkait persiapan laga Jilid 2 melawan Burundi berjalan lancar. Saya sudah analisa untuk semua pemain Burundi. Dengan analisa pertandingan saya lihat 70-80% skuad mereka udah main, kata Sinteyong. Pastinya lawan akan menunjukkan terbaik dari game kemarin. Saya tidak waspada satu pemain, tapi semua diwaspadai, tutup Sinteyong. Terkait peluang pemain timnas U20 Indonesia tampil di pertandingan nanti, pelatih Sinteyong masih merahasiakan. Ya, diketahui terdapat 4 pemain dari timnas U20 Indonesia yang dipanggil ke timnas Indonesia. Mereka adalah Muhammad Ferrari, Zaki Ashraf, Dava Fasha, dan juga Doni Tri Pamungkas. Tidak bisa dikasih tahu, ucap Sinteyong. Ya, sebelumnya pada pertemuan pertama kontra Burundi 4 nama yang disebut di atas tidak ditampilkan. Bek naturalisasi timnas Indonesia Jordi Amat mengaku siap menghadapi Burundi dalam FIFA Matchday leg kedua. Untuk menghadapi leg kedua ini, Jordi Amat mengungkapkan beberapa hal terkait persiapan skuad Garuda. Jordi mengaku pelatih timnas Indonesia Sinteyong menyiapkan perubahan formasi untuk tim merah putih dalam menghadapi Burundi nantinya. Persiapan yang berjalan baik, kami berlatih formasi baru hari ini dengan sejumlah perubahan, ujar Jordi Amat. Perubahan dengan salah satu formasi siap dimainkan. Kita akan lihat mana yang dipilih oleh pelatih besok, ungkap Jordi Amat. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menegaskan bakal tampil menyerang, meski Burundi tampil dengan kekuatan terbaiknya pada laga kedua FIFA Matchday. Ya, pelatih Korea Selatan itu menilai Burundi belum menurunkan skuad terbaiknya di laga pertama, termasuk pemain bintang mereka Saido Berahino. Jadi dengan analisa pertandingan saya melihat pertandingan kemarin 70-80% skuadnya tim Burundi sudah dimainkan. Dan di babak kedua memang baru dimainkan juga pemain-pemain intinya, ungkap Sinteyong. FIFA telah memutuskan bahwa drawing Piala Dunia U20 2023 yang sedianya berlangsung pada 31 Maret di Bali telah dibatalkan. Sejauh ini PSSI belum mendapatkan informasi lanjutan soal tempat dan juga waktu berikutnya untuk drawing. Sementara itu, Arya tak menampik bahwa ada provinsi lain yang bersedia menjadi tempat pelaksanaan drawing. Alternatif, soal ada yang mengajukan diri sebagai pengganti Bali pasti ada. Semua pasti bicara.
Ya, ada beberapa provinsi yang bersedia, tutur Arya Sinulinga dalam acara Political Show di CNN Indonesia TV. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengklaim sudah melobi pemerintah Joko Widodo agar tim nasional sepak bola Israel tak bertanding di Bali dalam gelaran Piala Dunia U20. Hasto juga menegaskan penolakan timnas Israel ke tanah air sebagai upaya menjaga marwah Indonesia. Akan tetapi, menurutnya PDIP masih mencari jalan agar timnas Israel tetap bisa bermain dalam Piala Dunia U20. Kami percaya Pak Presiden Jokowi mampu mencari suatu jalan tengah yang sangat baik, misal pertandingan Israel diadakan di Singapura, tutur Hasto Kristianto. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang hubungan luar negeri dan juga kerjasama internasional Sudarnoto mengaitkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penolakan tersebut. Menurut Sudarnoto, tidak mungkin bagi Indonesia untuk menerima Israel bermain di tengah situasi Palestina yang sedang memprihatinkan akibat serangan-serangan Israel. Meskipun menolak, Sudarnoto berharap agar Piala Dunia U20 berjalan lancar dan juga Indonesia mendapatkan reputasi internasional. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong mengaku gelisah menghadapi potensi pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Saya sudah mendengar masalah drawing dibatalkan. Memang saya juga gelisah dan sangat disayangkan. Tapi saya berharap Piala Dunia berjalan lancar di Indonesia. Apalagi untuk kemajuan sepak bola Indonesia itu penting, kata Sintayong. Ya, di samping itu saat ini muncul 3 nama negara yang berpeluang dapat menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah. Mereka adalah Argentina, Peru, dan juga Qatar. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak menampik bahwa imbas drawing Piala Dunia U20 2023 ditunda memengaruhi pelaksanaan pemusatan latihan atau TC Timnas U20 Indonesia, terutama kelanjutan TC Timnas U20 Indonesia ke Korea Selatan. Dikatakan Sintayong, bisa saja Timnas U20 Indonesia tidak jadi TC ke Korea Selatan. Belum tentu juga berangkat ke Korea Selatan untuk TC, tutur Sintayong. Belum ada keputusan apapun, sambung pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sintayong menuturkan untuk TC skuad Garuda Nusantara di Jakarta masih tetap digelar. Sejumlah perubahan layak dinantikan dalam laga Jili 2 Timnas Indonesia versus Burundi pada Selasa 28 Maret 2023. Ya, sejumlah perubahan mungkin akan diterapkan oleh Sintayong dalam laga nanti malam, dan salah satunya adalah soal formasi. Ya, formasi 3-4-3 menjadi pola Sintayong dalam laga pertama lawan Burundi. Berdasarkan riwayat, Sintayong juga sering bermain formasi 4-3-3 dengan pendekatan bertahan jika melawan tim-tim yang lebih lemah. Kabar terbaru proses naturalisasi Justin Hubner yang berjalan, negosiasi alot antara PSSI dengan agen sang pemain. Ya, baru-baru ini Hassani Abdul Ghani yang merupakan mantan EXO PSSI memberikan kabar terkait naturalisasi Justin Hubner. Kami menganggap mereka pemain-pemain profesional, jadi melalui agen. Sekarang ternyata begitu berbicara dengan agennya jadi alot. Belum final, ucap Hassani Abdul Ghani pada Kamis 23 Maret 2023. Media Malaysia menyoroti keluhan yang disampaikan pelatih Burundi Etienne Ndayirekie saat timnya dikalahkan timnas Indonesia. Ya, sebab kondisi lapangan yang dianggap kurang baik. Ternyata Etienne Ndayirekie menjadi sorotan media Malaysia. Semuanya bola menyoroti kualitas rumput tersebut. Pelatih Burundi mengkritik kualitas lapangan yang tidak rata ketika melawan timnas Indonesia. Tulis laporan semuanyabola.com. Sementara itu, timnas Indonesia akan kembali melawan Burundi di FIFA Matchday Selasa 28 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat di venue yang sama, yaitu Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak timnas Israel bermain di Piala Dunia U20 yang bakal digelar di Indonesia. Kini Ganjar menyerahkan keputusan soal timnas Israel di Piala Dunia U20 ini ke pemerintah pusat dan juga PSSI. Kita berikan ke pusat, percayakan ke pemerintah pusat dan PSSI. Mereka sudah bekerja, kata Ganjar saat ditanya soal penolakannya terhadap timnas Israel Senin 27 Maret 2023. Ya, ketika ditanya lebih lanjut soal pernyataan terkait penolakan timnas Israel main di Piala Dunia U20 yang digelar di Republik Indonesia, Ganjar tak mau mengulang tanggapannya itu. Presiden klub Argentinos Junior yang juga anggota Federasi Sepak Bola Argentina AFA Cristian Malaspina menyikapi perihal rumor negara mereka menggantikan posisi Indonesia. Cristian Malaspina mengaku bahwa ia belum mendapatkan informasi valid mengenai kebenaran Argentina jadi pengganti Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Saya tidak suka mengomentari apa yang tidak saya ketahui informasinya, kata Malaspina seperti dilansir dari TYC Sport. Jika melihat bagaimana secara FIFA sulit untuk mengubah atau membatalkan keputusan, seperti mengubah tempat. Jika ada situasi politik yang kuat, saya tidak tahu, ujarnya.
Penyerang timnas Indonesia U20 Hoki Caraka merespon polemik Piala Dunia U20 2023 yang terancam batal menyusul penolakan terhadap timnas Israel U20. Hoki Caraka mengungkapkan pandangannya melalui stories akun Instagram miliknya. Penyerang PSS Sleman itu menyayangkan jika Piala Dunia U20 2023 di Indonesia dibatalkan. Berjuang untuk kemerdekaan negara orang lain, tapi kalian semua merusak impian anak-anak bangsa sendiri. Mimpi indah kawan-kawan, sampai berjumpa lagi. Tulis Hoki Caraka. FIFA dan World Genius merilis lagu resmi Piala Dunia U20 dengan judul Glorious pada Jumat 24 Maret. Ya, cuplikan video lagu ini pun otomatis diunggah di laman resmi FIFA di hari yang sama. Video musik pesta sepak bola kelompok umur itu pun sempat viral di media sosial dan juga mendapatkan banyak respon positif dari netizen. Namun pemberitaan lagu Glorious yang dinyanyikan para penyanyi berbakat Indonesia itu kini menghilang di situs resmi FIFA. Oops, we are sorry, this page cannot be found. Continue on FIFA.com. Ya, keterangan yang tertulis di laman tersebut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.